ceritakan aja yang jujurnya aja. Rizka sini mau menceritakan emang si Mas Rey itu yang melakukan kejadiannya pas habis pulang berobat. Yang saya omongkan ke Pak RT bahwa si Rey ini Ustaz cabul, itu kan terbukti Pak RT. Ini udah jelas buktinya, saya bawa kemari Pak RT, orangnya langsung. Rizka, itu pasien-pasiennya itu dimintain KTP, data-datanya. Coba gini aja Rizka, Pak RT minta datanya Rizka atau KTP-nya si Rizka gitu. KTP Rizka. Yang pertama dia ini kan korban, jadi saya minta tolong sama Pak RT, tolong jangan disudutkan lagi Pak RT. Kalau saya lihat-lihat nih sudah menutupi kesalahan Rey. Kalau Pak RT berbuat seperti ini lagi, kemungkinan Pak RT ini yang saya tambah. Saya tuh nggak terima abah datang yang kayak gini tuh. Sekarang kan udah terbukti, bahkan orang tua dia ini nggak mau hadir sampai sekarang di sini. Kenapa abah yang cuma pendatang di sini bisa langsung bawa anaknya? Kenapa orang tuanya nggak abah bawa sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih sahabat semua. Berjumpa lagi nih dengan saya Bah Husin. Adapun dalam rangka malam hari ini Abah kemari untuk menuntaskan segala masalah yang ada di sini, ya terutama masalah Rey. Yang adapun masalah Rey ini katanya masalah asusila. Jadi malam hari ini Abah juga membawa nih korban yang kabarnya adik kita ini dialah korbannya dari Mas Rey tersebut. Jadi adik ini mengaku dia sudah dicabuli oleh Mas Rey. Jadi malam hari ini kita langsung ke rumah Pak RT. Alhamdulillah saya juga udah berkoordinasi dengan orang tua korban ini. Jadi malam hari ini insya Allah kita tuntaskanlah permasalahan ini, jadi biar tidak berlarut-larut dan juga bisa selesai pada malam hari ini. Jadi adapun niat kami datang membawa korban untuk klarifikasi, jadi dengan ini ya mudah-mudahan nanti di sana kita dapat titik terang. Jadi sudah jelas semua duduk perkaranya di mana, siapa yang bersalah, itu nanti bisa gamblang di sana dan jelas apa adanya. Jadi dengan ini juga kami menghimbau ya kepada para sahabat, juga para netizen, ya mudah-mudahan dengan izin Allah pada malam hari ini, ya saya juga mohon doanya untuk kelancaran islah kita malam ini. Adapun nanti apabila di sana nanti ada terjadi hal-hal yang tidak mungkin, yang tidak baik ataupun yang kurang baik, ya kami mohon maaf sebelumnya. Karena ini masalahnya sudah masalah asusila. Jadi gimana ya, Abah juga sulit untuk menerangkannya. Jadi baiknya kita untuk tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke rumah Pak RT untuk islah. Dan saya juga membawa adik kita ini tadi yang katanya korban. Jadi biar selesailah masalah ini, jangan ada lagi nanti di belakang fitnah ataupun perkataan yang kurang baik. Jadi dengan ini saya juga berharap kepada sahabat-sahabat semua, sekali lagi mohon doanya agar masalah ini cepat selesai. Jadi gimana Pak, Bang kameramen, kita ke sana? Oh ya, kita sekarang kan ya? Oke. Ya. Ya udah, kita langsung ke rumah Pak RT nih ya. Katakan Pak RT kan tuh udah nunggu gitu. Iya. Kalau kita kelamaan kan kita segan sama dia. Iya, karena sudah malam juga kan. Nah, jadi biar tuntas lah nih masalah nih. Jadi tidak berlarut lagi kan Bang. Kalau bisa malam ini harus tuntas ya kan? Iya. Apa? Jadi biar tahu semua gitu kan. Jadi kita udah mau sampai nih ke rumah Pak RT. Ya kelihatannya rumah Pak RT ini lagi ada tamu atau gimana. Jadi kita langsung aja nih. Oh, iya. Pak ya, ke rumah Pak RT.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, apa sini? Nah, ini sih Rizka. Iya, makanya Baru ini tadi, dia nampak. Makanya ini tadi Ini PRT. tujuannya apa ini? Ya, ini tadilah kita kan mau menjelaskan nih PRT duduk perkaranya. Jadi biarlah Dek Rizka ini nanti menjelaskan. Nah, jadi Masuk. Rizka biar masuk, Rizka. enak kita ngomong di dalam aja PRT ya. Apa mau masuk, Bang? Ya, ya. Dulu Rizka. Baru tuh, Bang. Iya, ya. Pasti PRT. Jadi tujuan Abah kemari sama inilah Rizka apa ini? Kayaknya penting atau gimana ini, Bah? Ya, ini bukan lagi penting nih Pak RT. Kan masalahnya ini udah menyangkut masalah asusila nih Pak RT. Ya betul. Ah. Berarti kan Abah sendiri juga kan tahu ya kan akar permasalahannya di desa ini ya kan. Bahkan Abah sendiri juga menghakimi Siri di sini. Kenapa tiba-tiba Abah datang kemari? Inilah orang yang selama ini saya cari. Bukan saya cari sih, memang kita butuh kejelasan dari dia gitu loh, Pak. Jadi tujuan Abah coba maksudnya apa ini? Makanya itu PT. Makanya tadi kan saya kemarin itu saya berusaha mencari adik Rizka ini dan orang tuanya kan. Ternyata orang tuanya belum saya ketemuin. Jadi saya datang kemarinnya cuma bisa membawa korban aja. Ini korban dia mengaku katanya korban dari tindak asusilanya Mas Re. Jadi daripada itu agar semua ini jelas nih Pak RT, jadi lebih baik kalau dari mulut saya nanti yang keluar penjelasan itu kemungkinan ada lebih dan ada kurangnya kan gitu Pak RT. Jadi alangkah bagusnya Pak RT langsung mendengarkan penjelasan dari adik Rizka ini sendiri. Pak RT bertanya langsung gimana kejadian sebenarnya. Jadi kan bisa Oke. lurus dia Pak RT. Jadi enggak Saya ngerti, Bah. Maksud tujuan Abah kemari itu maksudnya apa gitu kan. Siapa tahu di sini pasti Abah juga tahu tentang kerusuhan di kampung ini tentang Siri tadi kan. Bahkan Abah sendiri yang menghakiminya. Jadi tujuan Rizka kemari ini apa gitu? Coba Rizka ceritakan aja yang jujurnya aja. Rizka sini mau menceritakan emang si Mas Ray itu yang melakukan kayak gitu. Nah, coba dengar Pak RT. Ya teruskan deh. Itu kejadiannya pas habis pulang berobat, Pak RT. Itu kejadiannya memang di rumah Rizka apa di tempat lain, apakah di mana lah gitu pokoknya. Memang di rumah Rizka sendiri apakah di mana? Di rumah Rizka, Pak RT. Posisi orang tua kemana? Posisi bapak, ibu, itu pada kemana semua? Apa memang di rumah itu Rizka berdua sama Siri? Itu bapak awalnya masih di rumah, terus pas bapak pergi, Mas Ray tiba-tiba datang terus ngelakuin hal kayak gitu, pelecehan seksual. Itu Mas Ri itu kan pasti datang ke rumah Rizka ini ada tujuannya. Tujuannya tuh entah biasa ya kok Siri itu ya Bah ya. Kok datang ke rumah orang tuh kan dia entah mengobati pasien gitu kan. Ini tujuannya memang Rizka yang nelpon Sirinya apa memang Siri yang langsung datang ke rumah Rizka? Enggak Pak RT, awalnya dia mau jumpai bapak kan, nggak tahu mau perlu apa mungkin. Terus karena posisi rumah lagi kosong, dia ngelakuin hal kayak gitu. Astagfirullah. Jadi sudah jelas kan Pak RT. Jadi yang selama ini dugaan saya itu yang saya omongkan ke Pak RT bahwa si Re ini Ustadz Cabul itu kan terbukti Pak RT. Ini udah jelas buktinya saya bawa kemari Pak RT, orangnya langsung mengaku kan Pak RT. Jadi apalagi yang Pak RT tutup-tutupin untuk Mas Re ini? Ya udah gini Bang. Saya kan pernah bilang di awal kemarin kan. Di sini siapa yang salah tetap saya salahkan. Siapa yang benar tetap saya benarkan gitu. Jadi tidak ada saya membela pihak Pak Andi, tidak ada membela pihak Ray. Jadi kok memang si Ray salah,
Bahkan saya juga udah tanyakan langsung ke si Rey-nya. Rey siap kok memang Rey salah. Siap katanya. Tapi gini bah, ini nggak seharusnya tuh dengan cara yang seperti ini loh bah. Dengan cara yang kayak gini tuh nggak semestinya gitu. Jadi gini aja Pak RT, untuk lebih gamblangnya lagi, bagusnya ini kan udah jelas Pak RT, ceritanya ini udah jelas. Penjelasan dari Dek Rizka ini kan udah jelas, bahwasanya dia itu udah jujur, dia mengakui bahwa yang melakukan asusila itu melakukan pelecehan itu Mas Rey. Jadi kalau sudah begini, apalagi yang kita perlukan Pak RT? Buktinya sudah jelas, si korban sudah mengaku bahwa yang melakukan ini si Rey. Jadi apa yang kita perlukan bukti lagi? Bukti udah jelas. Tapi gini, korban sendiri sudah mengaku. Gini Pak. Tapi itu memang Rizka yakin ya kok itu memang Mas Rey sendiri yang lakukan? Iya Pak RT. Aduh. Ini tinggal lagi ketegasan dari Pak RT lah. Nah, jadi saya selaku yang mewakili korban memintalah ketegasan Pak RT ini agar segeralah nih ditindaklanjuti. Tapi gini Pak, kok memang ketegasan saya, setiap masalah itu kan punya jalan keluarnya Pak, ya kan Pak kan? Iya. Nggak harus kita main hakim sendiri atau gimana. Kita tanya kedua belah pihak keluarga, kok memang apa, ya langkah baiknya tuh dinikahkan Pak. Itu kan jalannya memang Pak kan. Sekarang gini juga Pak RT, masalah dinikahkan ataupun gimana nanti itu kan nanti. Sekarang kan hukum agama ini kan ada Pak RT. Hukum agama ini harus kita terapkan Pak RT. Nah, hukum agama dan hukum adat setempat sini Pak RT. Nah, iya. Jadi itu yang lebih mengetahui itu Pak RT sendiri yang lebih mengetahui hukum adat di sini gimana. Nah, kan nggak mungkin Pak RT hukum adat yang di Kalimantan tuh kami bawa kemari. Kalau hukum yang dari Kalimantan tuh kami bawa kemari, hari ini lehernya itu udah putus. Iya Pak. Tapi gini Pak, yang kasihan di sini kan si Rizkanya nantinya Pak. Kalau lah kita pakai cara-cara yang nggak baik atau contoh satu kekerasan atau gimana kan, masih banyak cara lain Pak. Kalau lah sampai kenapa sama si Riz, terus yang nanggung anaknya si Rizka ini siapa gitu Pak nantinya? Apa nggak malu sendiri dia punya anak tapi nggak punya orang tua, nggak punya bapak? Harusnya kalian di sini semua macam Abah yang udah dewasa, itu Abah harus bisa berpikir ke situ juga gitu kan. Jangan langsung memvonis tuh udah pakai cara adat, apalagi adat Kalimantan mau dibawa kan, itu nggak usah gitu kan. Adat kita di sini ada gitu kan, tapi kan sesuai jalurnya aja lah Bah gitu. Ya kok memang apa, kita dudukkan semua yang terkait, kita sediakan untuk memang menikah dengan si Rizka. Apakah si Rizkanya bersedia, apakah orang keluarganya juga setuju. Jadi itulah cara baiknya Pak. Jadi supaya nggak semakin memanas berita ini kemana-mana gitu Pak. Saya capek loh Pak mendengar gini Pak. Ini gini Pak RT, kalau urusan nanti itu mau dinikahkan antara Dek Rizka nih dengan Mas Rey, itu kan nanti kesepakatan dari kedua belah pihak. Tapi yang sekarang ini Mas Rey, masyarakat kita di sini sudah merasa emosi sekali nih dengan kelakuan si Rey ini. Nah, jadi kalau ini sempat berlarut-larut, saya khawatir kemarahan warga di sini sudah tidak bisa dibendung nih Pak RT. Makanya saya tadi kemari mewakili masyarakat di sini. Mereka mohon kepada saya, tolong Abah Husin selesaikan ini. Saya yang dipercayakan mereka untuk kemari. Iya Pak, iya. Kan gini lah. Berarti kan masyarakat mempercayakan sama si Abah, tolong selesaikan masalah ini. Seharusnya Abah juga bijak ngambil kesimpulan, ngambil keputusan kan. Abah juga harus ngerti lah. Anak segini nih, kalau lah kita biarkan gitu kan,
hamil dia, melahirkan tanpa orang tua. Gimana nasibnya Mbak coba? Seharusnya Abah bisa menenangkan di situ masyarakat, bilang ke masyarakat, alangkah baiknya kok memang mereka kita nikahkan. Apalagi kok saya dengar selentingan sana sini, usir dari kampung kita, usir dari kampung kita. Coba Abah berpikir, ini misal terjadi sama anak Abah, gitu kan? Abah mau nggak kejadian kayak gini sama anak Abah? Kok memang lakinya tuh nggak ada? Pasti Abah sendiri pun juga nggak mau gitu. Sekarang gini Pak RT, ini masalahnya kan bukan seperti itu. Sekarang gini, masalahnya ini kalau masalah pernikahan, nah itu kan nanti orang tuanya nih. Ini orang tuanya kalau dengar cerita dari orang tuanya ini, orang tuanya belum merestui hubungan. Ibaratnya kalaupun si Rizka ini bakal dinikahkan sama si Re, dia belum ada kepikiran ke situ. Saking kan emosinya, kenapa anaknya diperlakukan seperti ini? Nah, kemungkinan nggak akan dinikahkan itu anaknya ini sama si Re. Jadi mau dari orang tua si Rizka ini apa gitu Pak? Kok sampai segininya kali dia membuat anaknya gitu? Bahkan dia menghasut warga untuk bunuh Re, hajar Re. Semua dibuatnya, diumbar-umbarnya cerita anaknya nih tadi. Harusnya kan orang tua tidak boleh seperti itu gitu loh Pak. Jadi kan gini, kok memang orang tuanya itu nggak setuju, ya udah kita ikuti apa mau orang tuanya sekarang gitu. Sekarang gini Pak RT, orang tua mana, ya saya tanya nih ya, orang tua mana yang nggak marah anaknya dicabuli? Pasti marah Pak RT. Inilah dengan kemarahan dia ini, Pak Andi ini meluapkan kemarahannya itu dengan menghasut warga agar apa, Mas Re ini jangan ada di sini lagi. Karena yang ditakutkannya nanti ke anak-anak yang lain bisa saja terjadi tuh Pak RT. Iya Pak, tapi kan posisi anak sekarang ini kan si Rizka ini sedang hamil Pak. Dia mengaku sedang hamil anaknya si Re, gitu kan. Kalau masalah itu kita takut terjadi atau gimana, ya setelah mereka, yang penting kan anak ini dulu yang perlu kita selamatkan Pak. Rizka ini warga saya Pak, orang tuanya juga warga saya. Jadi anaknya dulu yang harus kita selamatkan, gitu kan. Kalau lah kita usir Re gitu aja, kasihan ini anak lu Pak. Saya tahu tuh Pak RT, masalah itu saya tahu, saya ngerti kali. Cuman ini tadi Pak RT, kemarahan dari bapaknya si Rizka ini kemungkinan ya karena dia, walaupun dia itu ayah tiri kan, merasa marah lah anaknya itu dilecehkan, dicabuli kan seperti itu. Jadi kalau dia itu menghasut warga ya kalau saya pikir itu masih wajar kan gitu. Jadi kalau masalah dia nanti urusan pertanggungjawaban daripada si Re ini kepada adik Rizka ini, itu nantilah. Nah, yang penting sekarang ini tolonglah Pak RT, pertemukanlah adik Rizka ini, kalau bisa dipertemukan dengan Mas Re. Jadi biar masalah ini lurus. Saya pun ingin mendengar langsung penjelasan adik Rizka ini dan penjelasan Mas Re lagi. Nah, gimana? Mau enggak nanti Mas Re mengakui perbuatannya itu di hadapan adik Rizka? Karena adik Rizka sudah mengakui ini bahwa yang melakukan itu Mas Re. Ini kan kondisi Mas Re ini kan lagi kurang fit dia, Mak. Lagi sedang perawatan dia ini, Mak. Karena dia memang drop total di sini. Bahkan jadwal dia pun juga banyak yang nggak dijalankan dia karena dia sakit di sini. Jadi kan saya pun bingung di sini, Pak. Orang tua dari si Rizka ini pun nggak semestinya membuat anaknya itu sampai kayak gini. Dia menghasut warga, menghasut apa. Yang rugi itu nanti bakal orang tuanya juga, anaknya. Kalau sampai terjadi sama Siri, terjadi apa-apa sama Siri, siapa lagi coba yang bertanggung jawab? Sekarang gini Pak RT, itu masalahnya nanti Pak RT.
Kalau masalah pertanggungjawaban tuh nantilah kita bicarakan. Sekarang saya ini kami ini kemari tolong hadirkan Re di sini. Jadi kami minta pengakuan Re. Saya yang mewakili dari korban nih ingin tahu nih pengakuan dari Mas Re-nya nih gimana gitu. Jadi sedangkan saya sudah membawa nih korban nih kemari. Susah payah nih saya untuk jumpa nih sama adik Rizka nih. Karena kata Pak RT kemarin kan susah ditemui nih korban. Jadi ini saya sudah bawa dia kemari, susah payah saya bawa dia kemari, susah payah saya bujuk kemari. Saya mau berjumpa dengan Mas Re pun kelihatannya masih dihalang-halangi nih Pak. Jadi saya mohonlah kebijakan Pak RT untuk jumpakanlah langsung adik Rizka nih dengan Mas Re. Itu aja. Jadi adapun nanti hal-hal yang dibicarakan nanti perkara pernikahan ataupun mau dinikahkan itu nanti Pak RT. Kita minta persetujuan dari orang tuanya Rizka dulu masalah pernikahan itu. Jadi saya mohon kemarin nih, saya sudah susah payah ini untuk membujuk dia untuk kemari, untuk harus menceritakan yang sebenar-benarnya nih. Tapi Pak RT. gini Pak, tunggu Pak. Ini memang di sini saya masih punya kejanggalan Pak, karena saya pun juga masih belum percaya sama omongan si Rizka. Gini, yang saya tahu yang dijalankan Mas Re itu, setiap dalam pengobatan si Rizka, itu pasien-pasiennya itu dimintain KTP, data-datanya gitu loh Pak. Coba gini aja Rizka, Pak RT minta datanya Rizka atau KTP-nya si Rizka gitu kan. KTP Rizka hilang Pak RT. Loh, jadi posisi waktu Rizka berobat sama Mas Re itu KTP-nya nggak ada gitu? Nggak ada, karena pas meriksa itu kan nggak pakai kartu KTP. Abah dengar sendiri kan Pak. Yang saya tahu tentang Re ini dalam pengobatannya itu dia selalu pasiennya itu diminta dulu KTP-nya ataupun fotokopinya. Yang penting sama dia dengan datanya. Jadi sedangkan di sini aja si Rizka aja belum KTP-nya itu dibilangnya hilang, waktu pengobatan dia nggak pakai KTP. Jadi sama siapa dia berobat Pak? Kok bisa dia mengakunya sama Siri? Siri itu untuk mengobati pasiennya itu nggak sembarangan loh Pak. Gini Pak RT, kalau menurut saya nih ya, pendapat saya, kalau urusan KTP itu nggak ada sangkut pautnya nih Pak RT, karena dia ini yang pertama dia ini kan korban. Jadi saya minta tolong sama Pak RT, tolong jangan disudutkan lagi dia Pak RT. Jadi itu tadi Pak RT, kalau masalah KTP ya kemungkinan KTP dia hilang. Jadi tolong Pak RT jangan sudutkan dia ini korban. Jangan Pak RT tambahin lagi pertanyaan dengan mau minta identitasnya, KTP-nya segala macam Pak RT. Kasihan dia Pak RT. Jadi saya sekarang ini kemari Pak RT cuman minta ketegasan Pak RT, mana Re, tolong pertemukan kami dengan Re, itu aja. Tunggu, Abah tadi bilang kok KTP nggak jadi persoalan ataupun gimana? Gini, saya cuma perlu bukti yang jelas, yang pasti, yang tepat ataupun yang gimana. Karena yang memang saya tahu, Bah, dalam tentang pengobatan si Re itu memang menggunakan KTP, data-data itu memang harus jelas. Jadi saya yang perlukan di sini itu cuma KTP-nya si Rizka, biar nanti kan saya konfirmasi ke timnya Mas Re untuk mencocokkan datanya, adakah pasien si Rizka ini gitu kan. Tapi kok memang nggak terbukti Bah, memang betul-betul si Re itu salah, saya siap memenjarakan si Re, saya jebloskan dia ke dalam penjara gitu Bah. Tunggu Pak RT, ini mohon maaf ini Pak RT ya, kalau urusan seperti itu, kalau urusan kata Pak RT tadi mau menyamakan ataupun di alternatif pengobatan Pak RT si Re ini, Mas Re, itu ada pencocokan KTP ataupun di situ nanti siapa yang berobat katanya itu nanti ada datanya di situ, itu bisa-bisa aja Pak RT. Bisa-bisa aja si Re ini menghilangkan bukti-bukti. Kenapa Pak RT? Ini yang menulis data di situ anak buahnya si Re. Bisa-bisa aja mereka menghilangkan data-data itu.
catatan itu dihilangkan Pak RT. Catatan daftar, walaupun misalnya gini Pak RT, si Rizka ini mendaftar di hari ini, di tanggal ini, di jam ini. Karena adanya kasus ini, untuk pembelaan si Re, itu data itu dihilangkan Pak RT. Jadi Pak RT jangan terhasut Pak RT. Itu bisa-bisa saja karena data itu bisa dihilangkan Pak RT. Data itu bisa dihilangkan. Pak RT mungkin dari orang kepemerintahan mungkin kan. Pak RT kan ngerti sendiri. Data itu ditulis oleh anggotanya si Re. Buku itu, buku pendaftaran itu milik dari prakteknya si Re. Bisa-bisa aja Pak RT. Itu dihilangkan bukti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Pak RT. Jadi ya kesimpulan saya itu tadi, kalau perkara bukti itu belum cukup. Nah, kalau hanya dengan bukti KTP ataupun katanya tadi kalau di pengobatan dia itu masuknya pakai KTP, oke lah, didata oleh anggotanya si Re. Ditulislah itu nama Rizka, masuk tanggal sekian. Itu kan sudah tahu semua. Jadi dengan itu, dengan adanya kasus seperti ini, ya bisa-bisa saja si Re ini menghilangkan bukti. Bisa-bisa saja Pak RT, dia menghilangkan bukti ini, dia buanglah data dari si Rizka itu tadi masuk. Ya bisa saja, dia tidak ada masuk berobat di sini tanggal sekian tanggal sini. Ini buktinya bisa-bisa saja, karena yang menulis itu anggota dia, anak buahnya si Re. Terkecuali Pak RT, di situ tulisan tangannya Rizka sendiri ataupun gimana bisa. Kalau anggotanya si Re, bukunya dipegang oleh anggotanya si Re, jadi tidak bisa. Jadi ya kan begitu kan? Tapi di sini saya butuh keadilan Pak RT, karena di sini saya kan sebagai korban dari pencabulan Mas Re. Ya keadilan tuh pasti harus ditegakkan gitu kan. Tapi yang seperti apa? Abah sendiri aja mintanya hukum adat lah apa. Cobalah Dek Rizka sendiri, gini ya. Pasti kan tujuan Rizka kok udah memang hamil, nggak mungkin nggak dinikahkan gitu loh. Ya Rizka tetap kita adili bah, gitu kan. Tetap kita adili seadil-adilnya. Karena di sini dia udah menjadi korban, gitu kan. Iya, yang harus diadili ini yang berbuat nih Pak RT. Karena si Rizka korban. Gini Pak RT. Nah, tadi kan Dek Rizka kan sudah mengajukan permohonan ke Pak RT bahwa dia minta keadilan. Berarti kan dia ini meminta agar si Re ini dihukum. Gitu Pak RT. Keadilannya itu bukan untuk dia itu harus dinikahin sama Re, bukan. Itu bukan namanya keadilan. Kemungkinan yang dimohonkan sama Dek Rizka ini, apakah si Re itu harus dihukum, ataukah dia diusir dari kampung ini, ataukah gimana, itu yang dipinta oleh Dek Rizka. Bukan begitu Dek Rizka? Iya. Coba jelaskan ke Pak RT dulu gimana permohonannya itu. Tapi gini Pak RT, saya di sini selaku kan korban gitu kan. Saya cuma minta tolong sama Pak RT, gimana baiknya aja. Ya gini lah. Bapak tanya lagi ke Rizkanya ya di sini. Rizka kan sebagai korban. Seharusnya Rizka kan ngerti gitu. Keadilan tuh yang menurut saya nih yang dibilang Abah tuh saya nggak setuju, gitu kan. Saya nggak setuju, saya nggak terima, gitu kan. Untuk apa kita pakai cara keadilan yang keras apa gini? Toh masih banyak cara lain, jalan baik, jalan bagus. Di sini kan yang perlu Rizka kan cuman pertanggungjawaban, ya kan. Jadi inilah Pak RT tanya sama Rizka. Rizka maunya keadilan atau pertanggungjawaban yang kayak gimana gitu. Coba Rizka sendiri. Ini memang dari hati Rizka sendiri, jangan ada keterpaksaan suruhan orang tua atau gimana. Gitu. Ya Rizka di sini cuman mau minta tolong sama Pak RT biar masalahnya itu cepet kelar gitu, biar nggak ada lagi yang dari pihak sana sini buat ribut-ribut lagi, apalagi sama Bapak Rizka yang tahu kan Bapak Rizka tuh gimana, suka ngancam-ngancam, suka marah-marah, terus kayak dia ngomong-ngomong ke warga gitu. Inilah Pak RT kan udah jelas kan Pak RT.
Jadi kalau menurut saya ini Pak RT jangan bertele-tele lagi Pak RT. Jadi dengan ini Pak RT itu harus tegas di sini Pak RT. Nggak perlu lagi Pak RT itu bela-bela si Re. Pak RT kalau saya lihat-lihat nih sudah menutup-nutupi kesalahan Re. Kalau Pak RT berbuat seperti ini lagi, kemungkinan Pak RT nih yang saya tebas di sini nih. Gini Bang, Jangan sempat saya nanti emosi di sini lagi Pak RT. saya nggak menutupi kesalahannya si Re, Bang. Saya di sini cuman perlakukan mereka nih seadil-adilnya gitu loh Pak. Jadi kan kalau lah memang si Re itu bersalah, tetap nggak saya bela juga gitu kan. Jadi ya macam si Rizka di sini korban, dia minta masalah ini diselesaikan biar nggak ada keriuhan atau apa gitu kan. Seharusnya Abah bijak ngambil sikap di sini. Abah di sini kan bisa bantu kita untuk menenangkan semuanya, kita cari jalan keluar terbaiknya gitu. Kasihan anak ini Bah, kok memang cuma jadi cerita-cerita warga kampung. Memang si Re bukan warga kita. Sekarang gini aja lah Pak RT. Saya juga nggak mau banyak-banyak lagi ngomong sama Pak RT. Saya juga nggak mau banyak lagi berbicara panjang lebar sama Pak RT. Tolong sekarang Pak RT keluarkan aja di mana Re pertemukan. Karena saya sudah susah payah nih Pak RT. Mau membawa dia kemari, membujuk dia kemari. Tolong Pak RT keluarkan mana Re. Ini kan sudah jelas buktinya. Dia sudah jujur. Jadi Pak RT jangan sembunyikan lagi Re. Tolong bawa Re kemari. Tunggu Pak RT, tunggu Pak RT. Pak RT saya ngomong dulu. Abah coba bawa tenang aja dulu, nggak usah bawa emosi yang Ini sampai masalah ini nggak bisa dibawa. Ini rumah saya loh Bang. Saya tahu ini rumah Pak RT. Saya paham. Ini rumah Pak RT saya paham. Saya paham. Ini rumah Pak RT. Pak RT yang berkuasa di sini. Tapi dengan ini sudah lain Pak RT. Ini sudah tidak asusila. Tidak bisa lagi ini ditoleransi. Kalau di kami sana ini sudah habis ini si Re ini. Makanya Pak RT jangan semena-mena seperti ini. Lindungi orang yang tak bersalah. Jangan yang bersalah Pak RT lindungin. Pak RT sudah salah di sini. Jadi itu tadi Pak RT. Ketegasan Pak RT itu di mana? Tolong tegas Pak RT. Ini warga Pak RT. Korban ini warga Pak RT. Jadi lindungi korban ini Pak RT. Jangan yang bersalah yang Pak RT lindungin. Coba Pak RT. Jadi gini lah Pak. Abah di sini tuh juga pendatang Pak, ya kan? Abah nggak usah seenak-enaknya datang ke rumah saya itu marah-marah, suka-suka hati mukul meja. Saya akuin Pak RT, saya ini pendatang di sini. Memang saya pendatang, tapi dengan tingkah laku Pak RT seperti ini, walaupun saya pendatang di sini, saya tidak takut. Saya tidak takut sama Pak RT, walaupun ini rumah Pak RT. Saya tidak takut, karena saya berjalan di jalan yang benar Pak RT. Jangankan di rumah Pak RT, di gedung presiden pun, kalau saya benar saya nggak takut. Ini apalagi rumah Pak RT. Tapi Bah, saya tuh nggak terima Bah, Abah dagang yang kayak gini tuh. Sekarang kan udah terbukti, bahkan orang tua dia ini nggak mau hadir sampai sekarang di sini. Kenapa Abah yang cuman pendatang di sini bisa langsung bawa anaknya? Kenapa orang tuanya nggak Abah bawa sekalian di sini? Saya kan di sini mau keadilan Bah, yang benar Bah. Jadi jangan Abah datang langsung mukul-mukul meja, marah-marah dengan parang Abah yang nggak seberapa ini. Jadi Abah jangan suka-suka hati di sini Bah. Ini rumah saya Bah. Saya tahu ini rumah Pak RT. Makanya tadi saya ini bawa Dek Rizka kemari. Saya tadi ke rumahnya, orang tuanya ndak ada. Jadi keluarganya ini mohon sama saya. Saya yang mewakilkan dari orang tuanya Adik Rizka ini. Saya perwakilan dari korban untuk mencari keadilan di sini. Jadi tolong Bapak terima. Karena keluarga Dek Rizka ini sudah menyerahkan kasus ini kepada saya. Udah, Bang. Abah di sini makin berbelit-belit, makin ruweh suasana yang dibuat. Saya pun juga udah pusing. Jadi, Bah, di sini tuh kapan saya dan Mas Ri dan timnya itu bisa mendatangi ke rumahnya si Rizka. Ya Rizka ya? Ya Pak RT.
Jadi Abah jangan cuma datang kemari itu cuma marah-marah yang nggak jelas, mukul-mukul meja. Gimana kesopanan Abah gitu kan? Jadi kapan kami bisa datang ke kediamannya si Rizka dan Pak Andi? Sekarang gini aja, kalau memang itu kemauan Pak RT, ya udah kita atur waktunya kapan kita datang ke rumahnya Rizka ini, ke rumahnya Pak Andi, kita ke sana, kita temuin mereka, jadi biar ini jelas. Karena gini, saya tadi dipesankan dari keluarga Rizka, saya yang mewakili untuk masalah ini, saya dipesankan, tolong selesaikan masalah ini secepat mungkin. Jadi makanya saya kemari, saya bawa Rizka ini kemari supaya itu semuanya jadi jelas. Nah, jadi adapun kalau saya ini marah-marah di sini, saya emosi di sini itu wajar Pak. Karena apa? Seandainya ini terjadi sama keluarga Bapak, sama anak Bapak gimana? Itu tadi Pak. Nah, kalau kami Pak ya, orang Banjar nih tidak ada takut Pak. Nah, terus terang, saya bilang sama Bapak. Jadi begini Pak. Walaupun gini dulu, tunggu dulu, sini dulu. Saya belum siap saya ini bicara. Nah, kami nih Pak, saya mau kasih tahu sama Bapak nih, kami nih keturunan Kalimantan. Kalau kami ini bersalah sama anak kecil kami takut Pak. Tapi kalau kami ini betul tidak bersalah, jangankan orang segini, raksasa kami tidak takut. Itu kami Pak, orang Kalimantan. Jadi kalau masalah ini kami tidak bersalah, jangankan 1, 1000 di depan kami Pak, kami tidak akan mundur. Itu. Jadi Pak RT sekali lagi tolong Pak RT selesaikan masalah ini. Jadi dengan sebaik-baiknya Pak RT. Udah. Abah ngomong bawakan Banjar apa begini, makin ruweh, makin ribet kita nyelesaikan ya Bah. Lebih bagus kita nyelesaikan tuh secara baik, kekeluargaan. Kita cari titik jalan keluarnya, tujuannya, maksudnya apa gitu. Jadi di sini kok memang siapa yang salah tetap kita hukum. Jadi di sini saya nggak ada membela yang salah, membela yang semua sama saya ratakan. Kok memang dia salah ya kita hukum, kok memang dia benar ya kita bela. Udah intinya kayak gitu aja Pak ya. Jadi nggak perlu lagi Abah datang kemarin itu cuma marah-marah, mukul-mukul meja. Jadi gini Pak RT. Nah, kalau memang kemauan Pak RT itu seperti itu ya udah. Nah, adik Rizka ini kemungkinan bersedia nanti kita bawa ke rumahnya dengan Pak RT juga, kita jumpai nanti orang tuanya. Disitulah nanti penjelasannya gimana. Saya harapkan juga Mas Rey ikut ke sana. Jangan Pak RT sendiri. Saya harapkan Mas Rey ke sana. Gini loh Pak. Tadi kan udah saya bilang. Saya mau saya dan Mas Rey menemui orang tuanya. Bahkan semua di situ kita menyaksikan di situ. Disitulah nanti Rey berbicara. Untuk saat ini Rey sedang tidak bisa, dia sedang sakit, dia sedang dirawat. Jadi kalau macam itu Pak RT ya sudahlah. Jadi kalau memang macam itu, kalau memang betul tuh saya pegang omongan Pak RT nanti ke sana ke rumahnya Rizka ini menemui orang tuanya Rizka ini dengan Mas Rey. Itu saya tunggu Pak RT. Jadi kemungkinan itu dululah nih Pak RT, karena nanti kita nanti jumpalah lagi di rumahnya Pak Andi Pak RT. Jadi saya mohonkan nih sangat nih kepada Pak RT, tolonglah Pak RT itu bertindaklah dengan baik Pak RT, karena Pak RT itu di sini ya pemimpin masyarakat di sini. Jadi harus bijaklah Pak RT itu mengambil keputusan. Ya saya harapkan keputusan itu keputusan yang baik yang bisa diterima masyarakat di sini dan juga tidak merugikan korban ini seperti adik Rizka nih. Gitu aja Pak RT. Itu pesan saya. Karena saya diwakilkan. Saya ini yang diwakilkan dari keluarganya adik Rizka ini untuk menyampaikan ini ke Pak RT untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kalau saya ini tidak ada diperintahkan, dikuasakan untuk menangani kasus ini, saya tidak mau, karena sudah ada kuasa dari orang tuanya keluarganya dari Rizka ini, makanya saya maju. Kalau tidak ada saya tidak akan mau nih. Itu tadi. Jadi itu aja Pak RT. Intinya gitu aja Pak ya. Kita tentukan waktu nanti kapan kami datang ke rumah kediamannya si Pak Andi untuk menyelesaikan semua.
Jadi nggak perlu kita ribut-ribut, kita cari jalan titik keluarnya. Lebih bagusnya itu kan kalau kita menyelesaikan secara baik-baik, ya Bah ya. Jadi kok memang siapa yang salah tetap kita hukum, Bah. Udah ini seperti itu, Bah ya. Jadi baiklah Pak RT, ya ini pun udah malam ya Pak RT, ya kami pun pamit lah nih Pak RT ya. Saya pun mau balik dulu nih Pak RT. Hati-hati. Bisa jaga kesehatan sekarang. Iya, Pak RT. Balik dulu nih Pak RT.